Sobat penabur di 15 kota, kita sudah mendengar penjelasan mengenai pemahaman mendasar tentang servant leadership yang sudah disampaikan oleh Pendeta Emeritus Roby Chandra. Pak Roby menyinggung tentang kesulitan-kesulitan dan tantangan-tantangan yang dihadapi dalam kepemimpinan yang melayani. Saat ini kita ingin mendengarkan sharing pengalaman dari orang-orang yang menggeluti dunia pelayanan. Saya hendak menyapa Pak Pendeta Andi Agus dan Bapak Siswono Akwan Rokanta. Apa kabar Bapak-Bapak sekalian? Puji Tuhan, baik ya. Pak, kalau boleh tahu, kami mohon kesediaan Bapak-Bapak untuk menceritakan nih pengalaman-pengalaman di dunia pelayanan mengenai servant leadership atau kepemimpinan yang melayani saat ini. Kami persilakan kepada Pak Pendeta Agus dan Pak Siswono. Berbicara tentang tantangan dalam kepemimpinan melayani, saya mengingat ketika di pekerjaan lah ya. Di pekerjaan, kalau pada masa tertentu kita akan dilupakan. Kita tidak akan pernah dikenang terus. Satu saat pada masanya kita memang akan selalu diingat oleh orang, tetapi ketika masa itu berlalu, kita tidak akan pernah diingat lagi. Tetapi saya tetap melihat setidaknya kita pernah meninggalkan jejak-jejak untuk bisa menjadi sebuah kenangan yang menginspirasi banyak orang. Salah satu yang menarik karena saya sebagai seorang pengajar, saya pernah satu ketika bertemu dengan salah satu mahasiswa saya, entah itu mahasiswa tahun berapa tahun yang lalu. Cuma kemudian dia bilang, "Bapak masih ingat nggak?" Maaf saya lupa. Tapi terus dia kemudian dia bercerita, "Ilmu yang Bapak berikan saya udah lupa semua, Pak. Tetapi saya nggak pernah lupa, Bapak paling senang bercerita di kelas." Nah, cerita-cerita Bapak itu yang saya ingat. Artinya, salah satu bentuk yang membuat orang mengenang adalah, yang ingat adalah bentuk-bentuk keteladanan inspiratif yang jauh lebih tersimpan di dalam memori seseorang ketimbang pengetahuan-pengetahuan yang kita berikan. Karena pengetahuan yang kita berikan setelah beriring waktu berjalan mungkin itu akan menjadi obsolete. Tetapi mendidik dari sisi karakter mahasiswa saya itu rasanya membuat mereka selalu teringat apa yang saya sampaikan kepada mereka. Cerita yang menginspirasi sekali Pak Sis ya. Jadi dari cerita-cerita Bapak, mereka mengenang Bapak melalui cerita-cerita dan keteladanan kali ya Pak ya. Baik, terima kasih. Dari Pak Pendeta Andi Agus, apakah ada pengalaman Pak? Iya. Jadi kalau bicara kepemimpinan atau memimpin itu ya, Pak Yoki dan Pak Sis, saya pikir banyak di antara kita tuh terjebak pada paradigma soal hierarkis gitu kan, top man atau bahasanya bosnya nih gitu ya. Dan saya memimpin yang di bawah gini. Nah, paradigma yang inilah yang seringkali membuat penerapan kepemimpinan melayani atau servant leadership itu menjadi kadang-kadang sulit atau kita sendiri nggak sadar terjebak di dalam hierarkis kepemimpinan itu. Contoh sederhana misalnya, saya sebagai pendeta itu kalau datang di acara gereja kan pasti disuruh duduknya paling depan gitu ya. Silakan depan gitu ya, tempat terhormat gitu ya, bahasanya tempat terhormat gitu kan. Padahal prinsip kepemimpinan itu justru kita melayani, bukan yang dilayani gitu. Tapi kita terjebak sebagai pelayan, kita ada di posisi yang dilayani. Terus ada acara makan biasanya tuh. Yang disuruh depan duluan ngambil makan siapa? Pendeta. Lalu pendeta ya udahlah, daripada nggak mulai kita ambil duluan gitu ya. Tapi itulah yang membuat kadang-kadang dalam sisi-sisi
sebagai pelayan yang seharusnya melayani, justru kita yang jadi yang dilayani di situ, proses itu gitu ya. Dan ketika itu tidak terjadi pada kita, bukannya sadar, tapi malah bisa terjadi ada merasa tidak dihargai, merasa saya pendeta kok diantar aja enggak, duduk aja harus di belakang dan sebagainya, terjebak gitu di dalam paradigma mindset yang saya pikir ini juga berkenaan dengan ego ya. Sebagai setiap orang nggak ada yang mau istilahnya pengennya dihormati kan. Kalau nggak dihormati langsung bertanya-tanya gitu ya. Apa dia nggak tahu nih kalau saya pendeta ya. Apalagi saya pendeta tugas khusus gitu ya. Spesial Pak. Tugas khusus gitu ya. Kalau pasukan itu pasukan khusus ini gitu ya. Nah itu yang kadang-kadang ego itulah yang akhirnya mempersepsi kita salah soal ini. Dan Green Leaf saya pikir menarik, tadi penjelasan Pak Robi juga menarik bahwa kepemimpinan melayani itu kan prinsipnya adalah pelayanan itu sendiri. Kita melayani. Nah, dan melayani itu tidak mudah dan tidak enak sebenarnya. Kalau di Alkitab saya pernah baca 2 Korintus 11 ayat 23 sampai 33. Itu kan Paulus menggambarkan situasi pelayanan yang dilakukan. Kalau jadi pelayan itu dia katakan aku itu kayak orang gila. Itu 23 sampai 33 itu daftar perjalanan pelayanan yang tidak mudah. Kapal karam, disiksa, didera, masuk penjara, terapung-apung di laut, nggak makan, sampai 33 gitu ya. Nah kalau kita bayangin pelayanan kita udah sampai begitu nggak ya, disesah, dipukul berapa kali sama orang. Barangkali kita menghindari itu. Ya, tapi Paulus mengatakan apa yang dulu kuanggap sebagai keuntungan, justru rugi karena pengenalan aku, karena Kristus itu. Maka menarik di sini apa yang Paulus teladani ini kan Kristus sendiri yang dia tulis dalam Filipi 2 ayat 1-11. Bagaimana Kristus yang dalam rupa Allah itu tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Justru dia mengosongkan diri gitu. Maka itu menurut saya tantangan dari kepemimpinan melayani adalah bagaimana secara ego kita mau dilayani tapi sekarang dihormati, ini mengosongkan diri. Nah ini kan spiritualitas kenosis ya yang nggak mudah itu. Lalu Kristus sendiri menambahkan pada dirinya sesuatu yang dia nggak punya, hamba. Bahkan sebagai hamba itu dia berkorban gitu. Nah ini sebenarnya yang kalau dibilang tantangannya apa? Musuh terbesar itu diri kita sendiri sebenarnya. Mampu nggak kita menjadi serupa dengan Kristus di dalam proses pelayanan yang kita lakukan itu. Nah itu yang menurut saya tidak mudah. Maka memang ini harus diperjuangkan, ini harus menjadi sebuah kesadaran, ya pengingat. Setiap kali dalam event-event tertentu keinginan untuk dihormati itu ada. Tapi bagaimana justru ada sesuatu yang melampaui itu, yaitu bagaimana kita justru melayani, menghormati dan sebagainya. Cerita Pak Robi yang cukup menarik adalah soal bagaimana seorang pemimpin yang melayani tapi memberikan suasana menyenangkan di dalam peziarahan itu. Ya, ini penting ya karena banyak orang yang terjebak jadi bos dan tidak membawa perjalanan peziarahan arak-arakan ini, pelayanan itu menjadi sesuatu yang menyenangkan, malah menyeramkan. Jadi menurut saya melayani itu mestinya menyenangkan, bukan menyeramkan gitu ya. Dan itu hadir mesti melalui diri kita sendiri gitu. Ada lagu kan dengan senang, dengan senang gitu. Kita sudah mendengar tadi tantangan-tantangan yang Bapak-Bapak hadapi dalam dunia pekerjaan dan pelayanan. Nah, kami sekarang ingin tahu apakah Bapak-Bapak boleh sharing tentang tantangan-tantangan yang dihadapi di BPK Penabur dan bagaimana cara mengatasinya? Mungkin Pak Pendeta Andi Agus boleh terlebih dahulu. Tahun 2012 waktu persidangan BPK Penabur di Bandung, saya ingat banget waktu itu almarhum Pendeta Kuntadi Sumadikarya itu pernah menyampaikan sebuah pemaparan yang cukup menarik gitu ya. Dia mengatakan bahwa peran guru, terutama kita di Lembaga Pendidikan Kristen BPK Penabur yang menghayati bahwa lembaga ini adalah didirikan oleh Allah dan Allah mengundang orang-orang terlibat di dalam pelayanan itu, baik dari mulai pengurus sampai semua orang yang ada dalam komunitas penabur itu mestinya menghayati bahwa perannya itu bukan sekedar ya istilahnya bekerja di situ ya, tapi juga di situ adalah meneruskan tradisi mengajar Yesus. Nah, Pak Kun tadi sangat dalam di situ, maka menjadi guru itu bukan sekedar jadi guru biasa atau menjadi siapapun di situ bukan jadi pengurus biasa. Tapi bagaimana di sana kita diminta meneladan sang guru itu. Yang dalam Yohanes 13
lalu Yesus membasuh kaki para murid. Ya, dan dia mengatakan kalau kamu menyebut aku guru dan Tuhan, maka kamu juga mesti melakukan ini apa yang aku lakukan. Nah itu sebuah tantangan menurut saya yang tidak mudah. Kita yang biasanya pengennya dibasuh kakinya, dan itu kan pekerjaan hamba ya pada waktu itu. Tapi Yesus sendiri yang Tuhan lalu menunjukkan bahwa dia menjadi hamba di situ, membasuh kaki para murid. Ya, nah menurut saya tantangan kita adalah dalam servant leadership ini bagaimana kita menjadi imitatio Christi, menjadi imitasinya Kristus, menjadi serupa dengan Kristus dalam seluruh keputusan yang kita lakukan gitu ya. Nah, kalau kita bicara pendidikan kan ini jasa ya. Maka yang mesti kita lakukan sama dengan perusahaan-perusahaan itu kita mesti service excellent. Tapi saya justru melihat di situ bukan hanya service excellent, tapi ada ministry excellent di situ. Pelayanan yang benar-benar kalau service sih kayaknya berdasarkan SOP. Dan itu dilakukan ya karena ada SOP biasanya. Tapi kalau ministry excellent menurut saya, service ministry excellent itu terjadi karena penghayatan terhadap posisi kita di sini. Yang Pak Ko tadi bilang meneruskan. Dan kita menghayati bahwa BPK Penabur juga adalah bukan milik perorangan, milik gereja, tapi milik Tuhan. Tuhan menghadirkan ini, dan misi Tuhan juga ditaruh di sini. Maka semua orang yang ada di dalam undangan Tuhan untuk menjadi entah itu pengurus, guru, tenaga pendidikan, karyawan, gitu ya. Semua harus punya kesehatian untuk sedang mengerjakan misi Allah bagi dunia ini di BPK Penabur. Maka menurut saya tantangannya adalah bagaimana kita kemudian melayani di situ. Melayani itu menyambut semua orang itu dalam misalnya mata iman menyambut seperti menyambut Kristus. Yang paling radikal kan Bunda Teresa ya. Ketika ini profesi yang tidak menarik, membalut luka orang kusta yang semua orang nggak mau tuh. Waktu ditanya kenapa Bunda Teresa mau? Apakah cuman supaya populer? Apakah ini SOP gitu ya? Komunitas cinta kasih mesti melakukan itu? Enggak, dia mengatakan apa yang saya lakukan ini saya sedang merefleksikan Matius 25 ayat 40 itu. Apapun yang kau perbuat untuk salah seorang dari saudaramu yang paling ini, kau melakukannya untuk aku. Jadi ketika Teresa memberi pakaian, memberi makan, membalut orang yang terluka, dia mengimajinasikan bahwa dia sedang melakukan pekerjaan Kristus dan yang dia layani adalah Kristus sendiri. Maka di situ terjadi tuh perjumpaan dengan Kristus di dalam pelayanannya itu. Nah, menurut saya itu yang tadi Pak Robi tekankan berkali-kali. Ketika kita membuat sesuatu pelayanan di BPK Penabur, apakah itu ada impact? Ya, impact-nya itu keluar dan ke dalam. Semakin menjumpai Kristus nggak di dalam pelayanan kita di BPK Penabur, dan orang menjumpai Kristus nggak melalui pelayanan kita di BPK Penabur. Bukan sekedar service yang excellent, tapi di situ karena kita ministry penghayatan itu, lalu orang mengalami itu terjadinya perjumpaan dengan Tuhan di BPK Penabur. Sebenarnya itu inti dari PKBN 2K BPK Penabur, pendidikan karakter berbasis nilai-nilai Kristiani di BPK Penabur itu prinsipnya itu sih sebenarnya. Terjadi perjumpaan itu karena kita menghayati peran di lembaga pendidikan ini. Menurut saya itu tuh. Dan itu tidak mudah Pak Yoki ya. Karena kan seringkali kita menghayatinya ini nggak beda jauh dengan tempat kerja lain. Ya di bank di mana yang sama-sama kalau buka pintu selamat pagi, ada yang bisa saya bantu gitu. Tapi selamat pagi karena penghayatan saya menyambut Kristus kan beda gitu dengan selamat pagi karena SOP gitu ya. Dan maka itu jadi hidupnya, bukan hanya sekedar di Penabur keramahan itu hadir, kerendahan hati itu hadir, tapi lifestyle dia karena dia memang pengikut Kristus gitu misalnya kalau saya gitu. Indah sekali Pak Andi Agus. Jadi memang ketika bekerja di Penabur tuh melayani menjadi satu lifestyle ya, entah di keluarga, di gereja, dimanapun kita itu jadi lifestyle kita gitu ya, sebagai imitatio Christus. Ya. Untuk Pak Sis, silakan Pak jika ada pengalaman tantangan dan bagaimana cara mengatasinya di BPK Penabur sebagai pengurus yayasan. Bicara tantangan dan dalam melayani di BPK Penabur, saya berawal sebetulnya karena gereja ketika ada terima surat dari BPK Penabur, dari sinode kali ya, dari sinode mencari pengurus, gereja bilang kayaknya yang paling cocok Pak Siswono nih, gitu. Ya, saya dalam hati saya mikir juga pada saat itu saya penuh dengan
di tempat bekerja saya bisa enggak gitu. Walaupun dalam hati ada sebuah keinginan juga untuk berbagi, karena memang ini dunia yang kira-kira dunia yang sama gitu, walaupun di jenjang yang berbeda, Ya. tetapi saya dari rapat ke rapat di kantor, ini nanti di BPK Penabur bagaimana? Ya saya pikir saya jalani aja deh. Nanti biarkan Tuhan yang akan menolong saya untuk menjalani. Dan almarhum Pak Robert dalam pertemuan itu bilang, bersedia nggak menyediakan waktu 5 jam dalam 1 minggu? Saya pikir kalau 5 jam sih seminggu sih rasanya nggak terlalu susah-susah amat begitu kalau 5 jam. Ternyata setelah begitu masuk dijalanin, 5 jam tuh kayaknya sisanya. karena justru di kantor dari rapat ke rapat, gitu ya. Di Penabur juga sepertinya dari rapat ke rapat. Iya. Jadi Full-timer gitu. waktu, walaupun saya tetap bersyukurnya adalah waktu yang saya pergunakan di BPK Penabur, saya tidak menggunakan waktu saya di tempat bekerja, begitu ya. Artinya saya nggak mau mengambil waktunya profesional saya, tetapi saya juga tidak mau mengabaikan pelayanan dengan setengah hati, begitu ya. Ya, saya berusaha, berupaya untuk sepenuhnya dari pelayanan saya ikuti, begitu ya. Kecuali kalau udah betul-betul terjadi irisan, bentrok, ya saya terpaksa saya harus memilih, saya harus tetap di tempat pekerjaan saya, begitu ya. Sampai pada akhirnya dari tahun ke tahun berjalan sekian tahun, ternyata Tuhan menolong saya bisa jalani tantangan waktu itu yang justru yang saya nggak pernah kebayang bahwa saya bisa jalani gitu. Ya, sampai sekarang akhirnya saya masih bisa juga kadang tantangannya ditambahin lagi pelayanan lain di tempat lain. Jadi begitu di BPK Penabur ada tambahan pelayanan ini, tambah pelayanan ini, waktu lagi gitu ya. Makanya saya setiap kali ada di gereja ada persekutuan doa pagi, biasanya suka ada yang mau didoakan. Saya cuma minta satu, tolong supaya saya bisa bagi waktu pelayanan, pekerjaan, dan juga pelayanan saya di gereja juga, gitu ya. Dan saya berjuang untuk supaya setelah selesai pelayanan, saya juga ingin ada perubahan di dalam diri saya. Jadi ada perubahan, karena kalau saya tidak mengalami perubahan, artinya pelayanan saya ya begitu aja. Artinya saya layani ya seperti yang saya pernah juga coba lakukan kalau di gereja. Kadang-kadang suka jadi panitia gitu kan, jadi panitia. Kebetulan satu ketika saya diminta untuk jadi ketua panitia. Saya lupa panitia apa. Saya coba melakukan sesuatu yang berbeda. Setiap kali ada rapat, kita buka renungan. Maksud saya adalah panitia itu bukan sekedar aktivitas kegiatan, tetapi mari kita memanfaatkan sebagai panitia, spiritualitas kita juga ada yang berubah begitu. Ya, saya ingin coba mengajak bukan cuma kita senang berhasil kegiatannya, tetapi apa juga yang berhasil, yang berubah dari dalam diri kita. Kalau itu, ya, itu yang saya coba lakukan. Tapi ternyata nggak mudah juga begitu. Karena ternyata
panitia yang, Pak udahlah nggak usah begitu. Ya nggak suka kalau saya harus bawain, walaupun renungan-renungan pendek-pendek aja begitu saya bacakan, saya sampaikan apa yang menjadi perenungan saya sendiri begitu ya, tentang pelayanan dan sebagainya. Ya, Tuhan tetap menolong walaupun penuh dengan tantangan, khususnya dari sisi waktu ya, dari saya. Dan kalau tadi di awal sebelumnya saya bilang, kalau kita dilupakan kita juga nggak masalah. Ya, yang paling penting kan Tuhan tidak melupakan saya. Gitu ya. Ya, kalau Tuhan melupakan saya itu yang, aduh, rasanya gimana begitu ya. Begitu Pak Yopi. Terima kasih Pak Sis, sharing yang sangat indah tentang bagaimana membagi waktu, dan saya dapat yang terakhir itu bagaimana pelayanan itu sendiri dapat merubah saya menjadi orang yang lebih baik. Itu benar Pak Sis. Jadi itu juga jadi satu selain menjadi imitasio Kristi, kemudian bagaimana kita bisa merubah dalam pelayanan itu sendiri ya. Terima kasih untuk sharingnya Pak Pendeta Andi dan Pak Siswono. Kiranya kita dapat menarik pelajaran-pelajaran dari setiap pengalaman yang dibagikan oleh Pendeta Andi Agus dan Pak Siswono, sehingga membekali kita dalam upaya kita menghadirkan kepemimpinan yang melayani di BPK Penabur. Mari Sobat Menabur, kita refleksikan pemahaman kita dengan mengikuti kuis 2, catat kata sandi dan selamat mengerjakan.